Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana caranya mengakses statistik mahasiswa difabel di website Pusat Layanan Disabilitas atau PLDUB. Yang kedua adalah tentang apa saja yang kami tampilkan di situ dan kaitannya dengan privasi data. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka website Pusat Layanan Disabilitas. Jika kita membuka Peramban, maka kita bisa mengetikkan pld.ub.ac.id, lalu kita navigasi ke kemahasiswaan, lalu statistik mahasiswa. Ketika kita sudah masuk, di situ akan tampil statistik mahasiswa berdasarkan beberapa kategori, yaitu provinsi asal, fakultas, disabilitasnya apa saja, angkatan berapa saja, jalur masuk mereka lewat mekanisme apa, status, asal sekolah, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan yang mereka tempuh di Universitas Brawijaya. Yang pertama, kategori-kategori ini bisa melakukan filterisasi terhadap kategori lainnya. Semisal kita mau melihat yang dari fakultas tertentu, misalnya vokasi, FIB, dan seterusnya sampai FAPED, hingga ragam disabilitas. Nah, di sini juga terkait dengan banyak mahasiswa dari sejak 2012, sehingga semuanya masuk. Kami mengkategorikannya di sini melalui status, mereka lulus atau masih aktif, atau ada kategori lain di antara keduanya. Kalau kita misalnya hanya ingin melihat yang aktif saja, maka kita bisa klik aktif, lalu setelah itu kategori lainnya terfilterisasi, kemudian kita dapat melihat mereka dari mana saja, di fakultas apa saja, ragam disabilitas mereka apa saja, termasuk angkatan-angkatan mereka tersebut. Nah, kategori-kategori ini atau yang bisa kita filter ini juga ada di sebelah kanannya, di bawah heading filter, terus ke bawah itu juga termasuk kategori yang sama dengan yang ada di bagian tengah atau di samping kirinya. Nah, kategori-kategori ini, kalau ini menurut kami sangat berguna jika teman-teman atau saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian mau melakukan, ingin tahu misalnya sekilas bagaimana di populasi penyandang disabilitas, mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Di sini juga bisa misalnya kalau kita mau tahu jumlah mahasiswa penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas daksa maksud saya, itu ada di FISIP dan semuanya. Nah, karena ini hanya satu kategori, maka filter hanya satu kategori, maka dia juga tampil terlihat sangat banyak ya. Kalau misalnya kita filter dengan kategori lain, misalnya status, kita ingin melihat yang aktif saja, kita klik juga yang aktif. Nah, ini sangat berpengaruh. Jangan sampai misalnya kita mau mencari mahasiswa penyandang disabilitas daksa di fakultas apa misalnya, terus ternyata terikut dengan kategori lain. Kalau kita mau melihat jenis kelaminnya dari berdasarkan jenis kelamin, ini ada laki-laki dan perempuan, di situ juga tampil, tapi hanya yang aktif saja. Kita coba klik lagi yang aktif, lalu di sini juga ada filter lain, termasuk jalur masuk dan lain-lainnya, termasuk jenjang S1, S2 dan lainnya. Kalau kita ingin melihat berdasarkan wilayah juga demikian. Dari Jawa Timur misalnya kita klik, lalu di situ akan tampil sesuai dengan yang dari Jawa Timur saja. Kita kembalikan, maka klik kembali. Nah, statistik mahasiswa penyandang disabilitas ini tampil secara general hanya berdasarkan beberapa kategori, dan kami tidak mencantumkan identitas pribadi termasuk nama, apalagi nomor KTP, nama orang tua, penghasilannya berapa, dan lain-lain. Itu tidak kami rujuk secara individual karena itu termasuk bagian dari privasi. Jika tidak ada kaitannya dengan layanan
layanan inklusi disabilitas di Universitas Brawijaya, kita tidak dapat menyediakan data-data tersebut secara personal atau individual. Itu juga ada kaitannya dengan yang terkait dengan misalnya ada permohonan penelitian. Kalau misalnya kami tidak mendapatkan konsen atau persetujuan dari yang bersangkutan, kami juga tidak bisa menyediakan data pribadi termasuk kontak dan lain-lain. Nah, dua hal tersebut yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.